Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita pernah berpikir betapa pentingnya keamanan data pribadi dalam dunia digital yang terus berkembang? Ketika membahas topik ini, kita akan meresapi sebuah kasus yang mengguncang sebuah industri perbankan dan memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana data pribadi kita dapat menjadi next target kasus kejahatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginvestigasi dan menggali lebih dalam tentang keamanan data pribadi dengan merujuk kasus kebocoran data Bank BSI. Saya, Ana Agung Gede Pratnyana, dan rekan saya, Deprian Aprisandani, menjadi investigator untuk mencari penyebab terjadinya kasus kebocoran data Bank BSI. Namun sebelum ke inti permasalahan, kami akan memaparkan alur awal kasus ini terjadi. Kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia atau BSI terjadi pada tanggal 8 Mei 2023. Pada hari itu, layanan BSI mengalami gangguan dan tidak dapat diakses oleh para nasabahnya. Sehingga pada hari itu, pihak bank langsung mengumumkan akan melakukan maintenance melalui via Instagram. Selanjutnya, pada Selasa 9 Mei 2023, melalui kanal media sosial Instagram tersebut, Bank BSI kembali menyampaikan bahwa layanannya sudah pulih untuk transaksi melalui kantor cabang dan sudah dapat menggunakan transaksi melalui mesin ATM BSI. Dalam hal ini, BSI memang tidak menyebutkan layanannya sudah pulih 100%. Manajemen baru dan Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, mengklaim bahwa seluruh layanan sudah pulih pada Kamis 11 Mei 2023 dan menduga penyebab error semua layanan digital BSI terjadi akibat serangan cyber. Setelahnya, pada Sabtu 13 Mei 2023, jagat media sosial dihebohkan dengan tweet dari akun Teguh Haprianto yang menyebutkan adanya kelompok peretas Lockbit 3.0 yang mengaku sebagai pihak yang telah melakukan serangan ke sistem layanan perbankan BSI. Berikut detail apa saja data yang berhasil dicuri. Yang pertama adalah 9 database yang berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta nasabah dan karyawan. Yang kedua adalah dokumen keuangan, yang ketiga dokumen hukum, yang keempat NDA, yang kelima adalah password untuk semua layanan internal dan eksternal yang digunakan oleh bank. Pihak Bank BSI sempat memberikan penawaran sebesar 1,48 miliar rupiah, tapi dari Lockbit meminta tebusan sebesar 297 miliar rupiah. Lalu dari BSI memberikan penawaran lagi sekitar 10 juta dolar Amerika. Namun pihak Lockbit kemudian tidak melanjutkan pembahasan tersebut. Dan akhirnya data tersebut dipublish karena negosiasinya yang gagal. Yang dimana detailnya bisa dilihat pada layar. Data internal milik PT Bank Syariah Indonesia atau TBK, BSI diduga bocor di situs gelap atau dark web akibat terkena ransomware. Ahli keamanan siber menilai data yang terpublikasi secara masif biasanya akan diikuti oleh aksi phishing. Ransomware adalah sejenis perangkat lunak berbahaya yang dapat mengambil alih kendali komputer dan mencegah penggunanya untuk mengakses data. Biasanya, peretas menuntut uang tebusan agar sistem pulih. Kementerian Informasi dan Komunikasi yaitu Kominfo melalui otoritas pengawasannya sesuai pasal 35 PP 71 2019 segera menangani, menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi alasan kegagalan perlindungan data pribadi, mengidentifikasi kerugian bagi pengontrol, pemroses, dan subjek data. Wah, dari permasalahan dan penyebab terjadinya kebocoran data, kami bisa menganalisis risiko melalui metrik risiko yang sudah kami rancang. Penjelasan lebih lanjut tentang metrik risiko di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pribadi. Nasabah memiliki dampak tinggi karena potensial untuk digunakan dalam penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data. Selain itu, kemungkinan risiko tinggi karena data ini sering digunakan dalam berbagai transaksi oleh nasabah. Kedua, data transaksi nasabah memiliki dampak signifikan karena dapat disalahgunakan untuk pencucian uang, tindakan penipuan, dan pelanggaran lainnya. Risiko ini memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi
mengingat seberapa sering data transaksi ini digunakan dalam aktivitas perbankan. Ketiga, data sistem keamanan bank memiliki dampak yang tinggi karena pelanggaran data ini dapat memberikan pelaku kejahatan akses ke dalam kerentanan data sistem bank. Namun, risiko ini memiliki kemungkinan yang sedang karena data sistem keamanan cenderung lebih terlindungi. Keempat, data operasional bank memiliki dampak yang moderat karena penyalahgunaan data ini dapat menyebabkan pencurian, sabotase, dan masalah lain. Kemungkinan diretasnya data ini juga sedang karena data operasional biasanya kurang terpublikasi. Kelima, data pemasaran memiliki dampak yang sedang karena data ini dapat digunakan dalam tindakan penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan serupa. Kemungkinan risiko juga sedang karena data pemasaran umumnya lebih terlindungi daripada data nasabah. Setelah kami menganalisis risiko, kami mengetahui dampak yang akan dialami oleh BSI nantinya, yaitu ada penurunan reputasi dan kredibilitas, kemudian risiko terancam hukum, kemudian ada kepercayaan masyarakat yang menurun. Setelah melakukan investigasi yang cukup lama, kami mendapatkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu dengan peningkatan kesadaran karyawan, yaitu dengan melakukan pelatihan keamanan cyber secara teratur untuk semua karyawan, khususnya yang memiliki akses ke data sensitif. Pelatihan ini harus mencakup cara mengenali serangan phishing, tindakan pencegahan, dan tindakan lainnya. Kemudian kerjasama mitra otoritas keamanan. Membangun kerjasama yang kuat dengan otoritas keamanan, regulator, dan lembaga penegak hukum untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam menghadapi ancaman cyber. Penguatan keamanan data dengan menginskripsi data yang sensitif sehingga data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, bahkan jika ada pelanggaran keamanan. Memastikan pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan dilakukan. Kemudian yang terakhir ada multifaktor authenticator. Multifaktor authentication yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan MFA saat mengakses sistem atau data penting. Ini akan memberikan lapisan perlindungan tambahan jika peretas mencoba mendapatkan akses dengan mencuri kata sandi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.